Halo guys, kembali di Hatek ID dan kali ini aku akan membahas Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Dan ini adalah HP yang bisa kita expect akan mainstream di 1 tahun ke depan, di 2021 akhir ini ke 2022 akhir. Jadi memang siapa sih yang tidak mau mendapatkan HP yang futuristik tapi dengan harga yang lebih terjangkau? Terjangkau dalam arti bukan murah, tapi lebih murah dibandingkan ketika Galaxy Z Flip pertama keluar di Indonesia. Siapa yang tidak mau? Karena kalian bisa mendapatkan apa saja? Chipset yang terbaik, teknologi yang terbaik dari Samsung, dan juga experience yang belum bisa kalian dapatkan di HP-HP lain. Oke, tak usah lama-lama, langsung kita unboxing Galaxy Z Flip 3 5G. Baik, langsung ini adalah box Galaxy Z Flip 3 5G. Lalu di bagian kirinya juga ada tulisannya ya, Z Flip 3 5G. Bagian belakangnya hanya detail dalam untuk masalah Galaxy Z Flip-nya ini. Lalu bagian bawahnya untuk masalah IMEI dan juga detailnya ya. Jadi di sini ada ROM 128GB dan 8GB RAM. Ini yang aku pilih dan warna green menurutku sangat-sangat menarik tahun ini untuk warna hijaunya yang diberikan. Dan kali ini dibuatnya di Vietnam. Langsung saja kita unboxing Galaxy Z Flip 3. Ya, mantap banget ya. Jadi ini warnanya sedikit-sedikit abu-abu sih. Kalau kalian lihat abu-abu kehijauan seperti itu. Dan ini ada outer display-nya yang jauh lebih besar dibandingkan yang tahun lalu. Lalu sedikit nih, di bagian dalamnya tidak ada apa-apa ya. Seperti yang kita expect dengan box yang sangat tipis. Di sini hanya ada buku panduan dan juga masalah garansi serta USB-C ke USB-C. Z Flip 3 5G. Ini adalah HP yang generasi ketiga karena yang pertama adalah keluar pada awal 2020 yang lalu sebenarnya di akhir tahun 2020 kemarin keluar yang seri 5G dan bisa dikatakan itu adalah generasi 2. Lalu setelah itu ini adalah generasi ketiga di awal tahun 2021 atau juga banyak yang bilang ini akan menyamai generasinya dengan Z Fold 3. Jadi benar-benar bagi kalian yang tidak tahu, aku menggunakan iPhone, aku pindah seluruh data, bahkan WhatsApp sampai program-program yang lain, aku pindahkan full ke Z Flip pertama. Dan aku sangat tertarik sih waktu itu ya, karena apa ya, lipat-lipat ini loh yang sangat menarik menurutku. Dan ini adalah experience yang belum bisa kita dapatkan di HP-HP lain. Nah, saat itu adalah ada beberapa yang ingin share. Yang pertama adalah UI-nya patah-patah. Jadi walaupun 60Hz, tapi menurutku tidak sepatah-patah yang seharusnya. Dan memang untuk experience-nya itu adalah hal pertama yang dikeluarkan dengan Z Flip pertama. Lalu yang kedua, sorry Samsung, outer display atau display luar di Z Flip pertama itu sangat tidak berguna. Menurutku sangat-sangat kecil ya. Jadi ya, pasti sangat penting ketika kita harus membuka full dan tidak bisa menggunakan outer display itu dengan maksimal. Lalu yang ketiga adalah speakernya. Waktu itu aku telepon ya di luar dengan suara banyak noise. Aku tidak bisa mendengar suara ketika telepon karena suaranya kurang kencang. Baik, untuk menjawab beberapa kelemahan-kelemahan itu akan bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah dari sisi display. Jadi untuk display yang pertama adalah bagian luar, kita mendapatkan lebih besar dengan 1,9 inch Super AMOLED display yang diberikan. Dan ini bisa kita atur untuk widget-widgetnya, semua kita bisa atur dan lebih banyak aplikasi yang bisa kita lihat. Bahkan notifikasi jauh lebih jelas dibandingkan dengan Z Flip yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagian layar dalam, yaitu dengan 6,7 inch display sama seperti Flip yang pertama. Tapi ada yang berbeda, yaitu ini dengan Dynamic AMOLED 120Hz screen. Dan sudah aku cek, ternyata ini dengan LTPO display. Jadi ini akan menyesuaikan frame rate sesuai yang kita gunakan. Bisa kita main game, atau kita mau di home screen, atau menonton film, ini semuanya akan adjust sendiri untuk frame rate-nya. Bukan alasan dengan harga ini kita tidak mendapatkan 120Hz. Jadi Samsung memberikan ini yang terbaik dan ini adalah awal yang menurutku sangat-sangat baik. Walaupun ini masih kesan pertama, tapi 120Hz-nya kalian pasti akan sangat puas dan sangat smooth yang diberikan ketika aku coba beberapa kali dengan software-software yang ada seperti Twitter, Instagram, lalu TikTok, dan sosial media lainnya. Ini sangat-sangat baik diberikan sih. Untuk kris atau lipatan yang ada di bagian tengahnya ini memang masih terlihat tidak berbeda sih. Yang aku ingat sebelumnya ketika aku menggunakan Z Flip 1 dengan Z Flip 3 masih terlihat jelas. Kalau kita sudah tahu ini HP lipat, ya ini sedikit lah kelemahan yang mungkin masih ada. Dan semoga nanti ke depannya dengan brand-brand lain atau bahkan Samsung bisa menghilangkan kris atau bekas lipatan yang ada di Z Flip 3.
Software yang digunakan yaitu dengan One UI 3.1.1, perlu kita nyalakan di setting lalu di labs. Dan ini kita harus aktifkan agar third party app yang tidak bisa support atau tidak native di Flex Mode ini bisa dipaksa oleh software Samsung untuk bisa digunakan. Lalu SIM card-nya juga satu SIM card ya, yang di Z Flip 3 ini dengan satu eSIM jika kalian masih menggunakan eSIM. Untuk body sama dengan yang Z Flip 1 sebenarnya overall ya. Jadi dengan outer display yang lebih besar dan bahannya yang menurutku sangat baik karena menggunakan Gorilla Glass Victus yang diberikan oleh Gorilla Glass di Galaxy Z Flip 3. Lalu juga untuk lensanya di kamera ini juga diberikan dengan Gorilla Glass DX yang terbaru yang dikeluarkan pada 2021 ini. Jangan kalian lengah karena tetap menggunakan casing atau perlindungan lah yang lebih baik karena tetap pasti akan berat juga walaupun Gorilla Glass Victus. Lalu bagian depannya ini dengan bodi yang diberikan, ini overall dengan 183 gram beratnya sama dengan Z Flip yang pertama. Lalu juga ultra thin glass-nya ini tidak terlalu dimention karena kita bisa expect sebenarnya sama tapi ada perlindungan yang lebih baik diberikan. Jadi langsung kalian mendapatkan screen guard otomatis dan jangan dilepas. Ini memberikan kurang lebih 80% lebih kuat dibandingkan dengan Z Flip yang sebelumnya. Dan juga sebelumnya sangat ngecap tangan untuk bagian display dalamnya. Tapi untuk kali ini dengan screen guard ini menurutku jauh lebih baik sih. Kerasa seperti kaca dibandingkan sebelumnya ini kaca-kaca serasa plastik. Jadi ini jauh lebih baik sih menurutku ya. Lalu dengan ketahanan air ya, ada IPX8. Jangan sampai salah, IPX8 ini X berarti tidak dust resistance, belum dites. Lalu untuk 8-nya ini memang benar ini tahan air, jadi bisa 30 menit dalam ketinggian kurang lebih 1 meter, tenang saja tidak masalah. Untuk speaker juga jauh lebih baik dengan aku gunakan ini sekilas coba sih dengan stereo speaker ya, kali ini di Z Flip 3 sudah sangat baik. Lalu untuk kameranya dengan 12 megapiksel kamera utama PDIF OIS, lalu ada ultra wide 12 megapiksel. Lalu untuk kamera bagian depan atau bagian dalam yaitu dengan 10 megapiksel punch hole kamera, tidak seperti under display kamera yang ada di Z Fold 3. Memang ini sudah flagship sih menurutku, tapi kita tidak bisa bandingkan dengan high-end flagship yang kita bisa lihat contoh di Galaxy S21 Ultra, lalu Note 20 Ultra, itu tidak bisa. Dengan 108 megapiksel, telefoto yang jauh lebih besar, ini tetap sama seperti kamera yang ada di Z Flip yang pertama, jadi tetap lebih dimaksimalkan untuk experience-nya dengan HP lipat, serta untuk software yang lebih baik untuk penanganan computational fotografi yang diberikan di Z Flip 3. Untuk fingerprint ini senormalnya di power button yang diberikan, tapi menurutku agak ketinggian. Jadi tangan yang kecil akan agak susah untuk mencapai menggunakan fingerprint itu. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Lalu chipsetnya ini dengan yang terbaik yang digunakan di Galaxy Z Flip 3 yaitu dengan Qualcomm Snapdragon 888. Lalu untuk maksimalnya memang RAM-nya dengan 8GB RAM saja, nanti aku akan coba lagi untuk masalah gaming. Untuk baterai sama seperti yang sebelumnya dengan 3300 mAh, jadi dibagi dua ya untuk bagian atas dan bagian bawah. Dan ini sama seperti Z Flip yang pertama, tapi kita bisa expect harusnya lebih baik karena dengan baterai efisiensi yang lebih baik dengan chipset dan juga maksimal di One UI terbaru. Untuk kecepatan charging masih maksimal 15 watt, jadi ini mungkin agak masalah bagi beberapa orang, tapi menurutku nggak masalah lah. Nanti akan beri experience-ku lagi ke kalian, tapi kesimpulannya adalah Z Flip 3 ini menurutku adalah penyempurnaan ya. Dan aku bisa komen seperti ini adalah karena aku dari pengguna Z Flip pertama saat aku coba. Dan memang experience-nya jauh lebih baik. Yang aku tidak suka di Z Flip sebelumnya, aku sekarang bisa mengatakan bahwa aku yakin untuk menggunakan Z Flip 3 5G ini. Tapi pastinya aku akan memberikan full review setelah beberapa hari menggunakan Z Flip 3 ini untuk keseharianku. Semua yang kita takutkan, contoh seperti ketahanan air sudah diberikan, bodi lebih baik dengan aluminium yang lebih baik juga, lalu juga dengan ultra thin glass dari lapisan yang bisa memberikan 80% lebih baik. Dan ini menurutku sudah sangat-sangat oke sih yang diberikan di Z Flip 3. Aku tidak kaget jika nanti 1 tahun ke depan ini adalah ini jadi HP mainstream atau HP yang banyak digunakan oleh umum. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.